Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak duduk dengan sejajar Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin jadi sorotan. Istana pun buka suara, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanyalah persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau akan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga gunakan fake GPS untuk memanipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya, kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026.
Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tahap ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuntadi resmi ditunjuk sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Mampukah dirinya mengusut tuntas kasus Febri Adriansyah? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Cuman klien kami bilang. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar Rp210 juta atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Di pra-peradilan kedua, Roy Suryo diputus kalah. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Dalam permohonan pertama pada putusan yang dibacakan 7 Juli 2026, Roy Suryo memperoleh kemenangan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo I Ketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo.
Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Kita hormati putusan ini, dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Selain itu, Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.